Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kepada jemaah untuk melakukan hadir pada jemaah yang masih berada di rumah. Hari ini kita sama-sama mengikuti kajian ini saat bagi rekan rumah misalnya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, jamaah muliakan Allah. Insyaallah pagi hari ini sebagaimana yang diutarakan dan diminta oleh beliau Pak Haji Anam, yaitu seputar sekelumit tentang tarhib Ramadan. Awalan kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tidak lain adalah hari yang mulia, yaitu nanti malam masuk dalam hari malam nisfu Sya'ban. Bulan yang kemudian disebut Sya'ban karena bercabangnya banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi bulan ini disebut Sya'ban karena banyaknya cabang kebaikan. Antara lain jamaah muliakan ta'ala, yang pertama terjadinya perpindahan kiblat. Kiblat dari Baitul Maqdis menuju Baitullahil Haram itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi zaman itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
17 bulan sekitar setelah beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau ketika sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dengan satu harapan juga, satu harapan agar orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu menghadapkan agungkan daripada Baitul Maqdis itu pun tertarik untuk memasuki Islam. Tapi ditunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lambat laun, ya kepungahan mereka pun semakin besar pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka muncullah kerinduan Nabi untuk diperintahkan menghadap ke arah Baitul. Maka qad nara taqalluba wajhika bis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram qad nara taqalluba bis sama. Maka kami lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau ya Rasulullah membolak-balikkan pandanganmu itu ke arah langit, bolak-balik menunjukkan sebuah kerinduan kepingin diperintah oleh Allah untuk menghadap ke apa? Baitul. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu jamaah rahimahullah lagi salat asar, di pertengahan salat asar, ketika di tempat kaum Bani Salimah, maka muncullah perintah ayat, yaitu apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ya Rasulullah ke arah Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum syatara. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, kalau begitu sekarang hadapkan wajahmu semuanya, umat manusia, ke arah Baitullahil Haram. Maka itu terjadi di suatu bulan namanya bulan Sya'ban. Mada fi Sya'ban? Ada apa lagi di bulan Sya'ban itu? Bulan yang kita sekarang berada di dalamnya. Bulan Sya'ban itu yang kedua jamaah mulia terjadi rekapitulasi amal. Bukan ditutupnya amal, tetapi rekapitulasi amal. Dihitungnya amal, diangkatnya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di bulan Sya'ban dalam rekap tahunan. Maka diceritakan dalam satu riwayat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah lam araka tasuma min asyhur. Ya Rasulullah, kenapa aku ini tidak melihat engkau ini tidak seperti bulan-bulan yang lain, mata sumu min Sya'ban. Tidak seperti bulan Sya'ban engkau memperbanyak daripada shaum. Maka apa jawaban Nabi SAW? Qala dzalika syahrun tuqalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, inilah bulan di mana banyak umat manusia itu melalaikan bulan ini. Sebab ia terjepit antara Rajab dan Ramadan. Orang konsentrasinya Rajab, orang konsentrasinya Ramadan, sementara Sya'ban dilalaikan. Maka yuqalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Inilah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Kata Nabi, inilah bulan di mana amalan diangkat oleh Allah. Inilah bulan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Diangkatnya amalan itu di hadapannya Allah Ta'ala di bulan Sya'ban. Jadi amal diangkat, bukan ditutup. Jadi kalau ada orang ngomong, ini penutupan amal, ya salah total. Amal itu nggak pernah ditutup sama amal. Justru perintahnya Allah Ta'ala kalau amal itu sampai mati, bukan ditutup amalnya. Dalam surah Al-Hijr ayat 96, Allah Ta'ala ayat 99, Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala hingga datang pada kalian itu keyakinan. Keyakinan yang dimaksud tidak lain ditafsirkan para ulama itu apa? Kematian. Jadi sampai matilah orang itu melakukan amal. Maka suatu ketika diterangkan, yaitu ditanyakanlah kepada
Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad, kami melihat engkau itu begitu lelahnya. Begitu lelahnya pagi, siang, sore melakukan ketaatan. Apa kata Imam Ahmad ketika ditanya, kapan istirahatmu? Maka beliau mengatakan, inda awwali qadamin nadha'aha fil jannah. Aku ini baru istirahat kalau kakiku sudah berada di surga. Jadi kalau kaki itu Bu, belum nginjek lantai surga, jangan pernah istirahat. Banyakkan istirahat. Istirahat, mau lihat. Rehat. Jadi kalau kaki itu masih di buaran, mau lihat. Kalau kaki itu masih di buaran, jangan berhenti ngaji. Kalau kaki itu masih di duren sawit, jangan berhenti amal. Berhenti amal itu kalau kaki sudah di mana tuh? Di surga, bukan di istana, di surga bukan di istana. Ya. Jangan berhenti amal, di istana pun juga amal juga. Berhentinya amal tuh kalau di surga. Indah awali qadamin nadha'aha fil jannah. Nah, jamaah rahimahullah, diangkatnya amal itu kalau dalam beberapa riwayat enggak cuma dalam bulan Sya'ban saja. Ya. Ada amal itu diangkat oleh Allah Ta'ala yaitu tahunan, yakni di Sya'ban. Selain tahunan, ada amal itu kata Nabi diangkat pekanan. Ada amal itu diangkat pekanan. Di waktu diangkatnya amal itu pertama tahunan, yaitu Sya'ban, yang kedua pekanan. Kapan? Senin dan Kamis. Dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa disebutkan Nabi, tu'radul a'mal yaumal Islam wal Khamis. Ditampakkan, diangkatlah amal itu pada hari Senin dan hari Kamis. Qauqibu ayy warada amali wa ana shaim. Dan aku senang kalau lagi diangkat amal, aku dalam keadaan saum, aku dalam keadaan puasa. Jadi amal itu diangkat pada waktu pekanan ada. Dalam satu riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tuftahu abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga itu yaumal isnani wal khamis. Dibuka pintu-pintu surga itu oleh Allah Ta'ala hari Senin, hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Diampuni pada saat itu, yaitu orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Ta'ala. Illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali dua orang yang gak tegur sapa. Hati-hati tuh. Gara-gara pilpres gak tegur sapa, hati-hati tuh. Mau lihat yang di atas akur, di bawah umek kayak mau lihat ya. Insyaallah. Sebutkan Nabi sallallahu, setiap hari Senin Kamis itu amal diangkat. Wa yughfaru likulli 'abdin, diampuni oleh Allah Ta'ala setiap orang yang ada dalamnya, yang tidak mensekutukan Allah Ta'ala, kecuali illa rajulan bainahu, antara dirinya, wa baina akhihi, antara saudaranya, syahna, yaitu gak tegur sapa. Fa yuqal unduru hadaini hatta yastaliha. Maka kata Allah Ta'ala, hei malaikat, tunggu ini orang, unduru hadaini hatta yastaliha, unduru hadaini hatta yastaliha, unduru hadaini hatta yastaliha. Tunggu amalan orang ini sampai aku. Kalau nggak akur, aku nggak sudi ngangkat amal. Oh, jadi ada namanya pekanan. Selain pekanan, amal itu ada diangkat dalam riwayat yang lain harian. Oh, itu harian. Kapan harian itu? Hah? Asar. Ada yang lain? Kapan harian itu? Hah? Diangkatnya amal harian kapan? Asar dan subuh. Ya. Nah, terutama konsentrasinya subuh. Makanya dalam bahasa Quran, subuh itu disebut dengan, yaitu apa? Salat yang disaksikan para malaikat. Ya. Ada yang harian jamaah yang mulia. Makanya qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam satu riwayat ya oleh seorang sahabat bahwasanya aku, kata sahabat tersebut, ketika aku di tengah-tengah Nabi, tiba-tiba Nabi itu
Oleh Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, tiba-tiba Nabi berdiri. Ketika kami berada di tengah Nabi, tiba-tiba Nabi berdiri. Kemudian ngomong yang panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian Nabi SAW mengatakan, yaitu beliau mengatakan, yarfa'u, yaitu diangkatnya ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkatlah amalan malam itu sebelum amalan siang. Dan diangkatnya amalan siang sebelum amalan malam. Nah, pergantian itu adalah asar dan subuh, terutama subuh. Ya, terutama apa? So, makanya ada malaikat sip malam, sip siang. Ada sip malam, sip siang. Ya, asal sip-sipan. Masya Allah. Makanya orang kalau sholat subuh disebut dalam hadis, siapa orang ya, yang sholat subuh itu adalah orang yang disebut walinya Allah Ta'ala. Oh, Masya Allah. Subuhnya berjamaah, didoain oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang berada di waktu pagi harinya, subuhnya. Yataqarabuna fikum malaika bil-lail wa malaika bin-nahar. Jadi malaikat-malaikat siang dan malaikat malam itu yata'aqabun. Maka mereka itu jamaah mulia ta'ala berkumpul. Malaikat saling bergantian, sekelompok yang ada itu antara malam dan siang. Malam diangkat sebelum siang. Siang diangkat sebelum malam. Makanya kalau dalam bahasa Quran lagi disebut dengan sholatul wusta. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah sholat kalian. Jagalah wusta. Apa sholat wusta itu? Sholat pertengahan. Sholat pertengahan itu yaitu sholat asar dan subuh. Itu berarti diangkatnya amal pada waktu apa? Harian. Masya Allah. Maka harus waspada. Subuh itu jangan meleng. Makanya jangan subuh-subuh ngobrolin urusan apa? Urusan pilpres, urusan boyok umat, urusan urat kejepit. Ngomongnya nunggu matahari terbit. Ngomong itu nunggu matahari terbit. Baru bangun. Gak enak semuanya Pak. Iya Bu, gak enak. Baru belum subuh Pak. Ngomongnya nunggu matahari terbit. Masya Allah. Ya nggak mau ya. Makanya agama ngajarin. Yaitu apa? Orang-orang pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Ya, mereka beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika di waktu sahur itu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu berarti diangkatnya amal harian. Ada lagi, diangkatnya amal sesaat. Enggak harian. Sesaat diangkat. Kapan itu? Diterangkan dalam satu riwayat oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Oleh Abu Ayyub Al-Ansari jamaah mulia, diangkatnya amal sesaat itu adalah saat sholat 4 rakaat qobliyah zuhur. Saat sholat 4 rakaat qobliyah zuhur. Makanya sholat rawatib yang paling diperhatikan oleh Nabi SAW yang sangat besar, 2 qobliyah subuh sama 4 rakaat qobliyah zuhur. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi, arba'u qabla dhuhur, 4 rakaat qabla dhuhur laisa fihinna taslim, tetapi kemudian yang tidak ada taslim, laisa fihinna taslim, enggak ada salam. Berarti 4 rakaat polos. 4 rakaat polos. Jadi dalam satu riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, yaitu 4 rakaat arba'u qabla dhuhur, 4 rakaat qabliyah dhuhur laisa fihinna taslim, yang tidak ada taslim, enggak ada apa itu namanya? Salamnya. Enggak ada salamnya. 4 rakaat yang enggak ada
salamnya. Berarti apa, Bu? Polos. Polos. Tadi nggak ada tahiyat, ada tahiyat awal. Nggak ada tahiyat awal. Maka disebutkan jamaah yang mulia. Maka dikatakan yuftahu lahunna abwaabas sama. Maka akan dibuka pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Daud. Rawahu Abu Daud an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau Nabi mengatakan bahwasanya arba'un qabla dhuhr, 4 rakaat qabla dhuhr, laisa fihinna taslim, yang tidak ada salamnya, ya, maka yuftahu, maka dibuka lahunna abwaabas sama, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Ya, 4 rakaat qabliyah dhuhr itu boleh langsung, Pak. Langsung, tapi tanpa apa? Tanpa tahiyat awal. Atau ngikutin dalil umum, sholatul laili wan nahar masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terserah. Pokoknya 4 rakaat. Maka apa keuntungan qabliyah dhuhr 4 rakaat itu? Keuntungan qabliyah dhuhr 4 rakaat itu yang terbesar ada 3. Masya Allah. Apa? Pertama, terhitung sholat sepanjang malam. Arba'u raka'atin qabla dhuhur ya'dilna sa'at. Makanya Ramadan kasmah. Ya. Ya, 4 rakaat qabliyah dhuhur itu sebanding dengan apa, Pak? Dengan qiyamul lail sepanjang malam. Arba'u raka'atin qabla dhuhur ya'dilna sahar. Insyaallah. Yang kedua jamaah rahimakumullah, terangkatnya ke langit dan terbukanya surga. Abu Dawud dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah. Maka ada dikatakan arbaun qabla dhuhr, ya. Yaitu 4 rakaat qabla dhuhr, laisa fihinna, yang di dalamnya tidak ada taslim. Maka ia akan dibukakan yuftahu lahunna abwaabas sama, pintu-pintu langit oleh Allah Ta'ala. Ketiga, dibangunkan surga. Dalam satu riwayat, arba'um minad duha, 4 rakaat duha. Wa arba'un qabla dhuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Masya Allah. Maka untuk mereka itu akan dibangunkan dunia lahu baitan fil jannah, untuknya dibangunkan surga. Ya. Atau dalam terangan yang lain qasran, ya, qasran minal jannah, gedung si surga. Di orang kalau 4 rakaat qabliyah dhuhur, ya, rutin sampai mati. Kecuali ada udzur syar'i, sampai mati, mau lihat. Maka insya Allah kita bangun gedung mewah di surga. Insya Allah lebih mewah daripada yang ada dunia. Gak ada apa-apanya dunia ini. Gak ada apa-apanya dunia ini. Masya Allah, pohonnya surga saja terangkan dalam tafsir itu kan, ya, antara lain surah Al-Insan, ya, ayat-ayat akhir itu, ya. Orang tuh kalau taat, istiqomah, maka Allah berikan buah-buah. Nah, sifat buah itu jamaah itu ngikutin orang. Dalam tafsir, orang tuh kalau berdiri, pohon itu berdiri. Pohon itu berdiri, buahnya kemudian ngadep ke mulut. Ceret, tinggal mutik. Lama ketua, wala mamnu'ah. Dipotek muncul, dipotek muncul. Gak terlarang, gak ada asam urat, gak ada kolesterol, gak ada lambung, gak ada. Orang itu kalau duduk. Ketika duduk, pohon itu kemudian mendek. Insya Allah, pohon itu mendek. Pohon itu kemudian pendek, seukuran orang yang duduk, lalu buahnya tetap menjulur. Insya Allah, di hadapan, ya, pemiliknya. Orang itu kalau berbaring, ini keterangan tafsir. Orang itu kalau berbaring, pohon itu kemudian berbaring.
Pohon itu berbaring, tapi buahnya tetap menjulur, tinggal motek. Masya Allah. Seandainya ia nggak mau motek, seandainya nggak mau motek itu, tapi pengen makan durian, maka durian itu langsung kemudian muncul. Kulit durian itu kemudian mengelupas. Kulit durian mengelupas, kemudian biji duriannya hilang jatuh, lalu dagingnya durian ada di depan mulut. Seandainya ia nggak mau membuka mulut, tapi pengen makan, maka kemudian durian itu tahu-tahu masuk ke mulut dan ia merasakan betapa nikmatnya durian. Cakep dah, cakep dah, cakep loh, mana? Ini surga jamaah mulia, ya, bukan ngimpi. Insya Allah. Makanya harus berusaha. Usaha. Makanya datangnya Ramadan, hati itu senang, hati senang saat datang Ramadan. Ini obral amal, obral pahala. Ya, buahnya saja seperti itu, bagaimana yang lain di dunia ini untuk antri beras 5 kilo saja. Orang itu sampai ada yang mati jamaah mulia. Ya, panjang berderet hanya 5 kilo. Insya Allah. Ini surga ya rahimahumullah. Ya, pengen durian saja seperti itu. Kemudian tiba-tiba ya pengen apel. Apel. Maka durian itu nyingkir. Durian itu nyingkir. Yang muncul apel. Kalau dia berdiri, apelnya ikut naik. Dia duduk, apelnya ikut. Dia berbaring, bertelekan, maka apelnya pun juga berbaring. Itu belum yang lainnya. Insya Allah itu baru apa tuh? Baru buah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka yang demikian itu bersemangatlah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan enak dunia saja orang pontang-panting, lelah, letih, ya kerahkan semua ya kekuatan yang ada, apalagi mendapatkan akhirat yang nggak bisa dibanding dunia itu dengan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi 4 rakaat qabliyah zuhur itu mampu nandingin salat sepanjang malam. Sebanding dengan itu 4 rakaat qabliyah zuhur itu diangkat oleh Allah Ta'ala membuka surga. 4 rakaat qabliyah zuhur itu menjadikan terjadinya bangunan, yaitu gedung mewah yang ada di surga. Insya Allah. Seneng gak ini? Seneng jamaah. Ya, nanti di surga. Insya Allah. Ya. Kemudian jamaah yang mulia, ada apa di bulan Sya'ban ini secara ringkas? Mada fi Sya'ban? Ya, yaitu turunnya ayat tentang sholawat. Ya, turunnya ayat tentang sholawat kepada makhluk yang termulia, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Makanya setiap hari minimal 100, paling pendek sallallahu ala Muhammad. Paling tidak berapa? 100. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat, salam. Sholli, salim. Mada fi Sya'ban? Ada apa dengan bulan Sya'ban yang mulia ini? Yaitu adanya malam nisfu Sya'ban. Apa ada malam nisfu Sya'ban? Ada. Wong nisfu itu artinya pertengahan. Lah pertengahannya Sya'ban ya ada tanggal 15, berarti nanti malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Kan banyak riwayat-riwayat yang dhaif. Ya, tapi Ibnu Hibban rahimahullah, di antara kedhaifan yang ada dalil yang kemudian apa? Sahih dalam satu riwayat Ibnu Hibban. Ya, makanya nisfu Sya'ban itu ada. Apa kata Nabi SAW? Innallaha la yattali'u
lailatan nisfi min Sya'ban. Sungguhnya Allah memandang hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayughfaru li jami'i khalqih. Lalu Allah ampuni dosa-dosa hambanya itu. Illa li musyrikin au musahinin. Kecuali orang yang musyrik au musahinin. Orang yang ada masalah dengan temannya. Makanya jamaah mulia, jangan sampai hidup itu tersimpan dendam, tersimpan benci yang ada di dalam hati. Itu bahaya. Nisfu Sa'ban nggak dapat bagian, Senin Kemis amal diangkat ya dipending, Lailatul Qadar ya terlempar gara-gara itu. Mau sampai jungkir-jungkir kayak ibadahnya maunya. Hatam Quran, tapi kalau sama orang lain nggak tegur, sapa? Gara-gara apa? Ya, Masya Allah. Ya. Maha mulia. Ada yang sampai stres-stres. Rumah sakit Duren Sawit udah dibuka mulai kemarin. Masya Allah. Ini jamaah yang mulia. Itu bahaya. Bahaya. Jadi dalam satu riwayat Ibnu Hibban dijelaskan jamaah mulia ta'ala, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala kemudian melihat makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Ya semua dalam detik menit dalam pantauan Allah Ta'ala. Nah, maka diampuni dosa-dosa orang yang ada itu. Illa li musyrikin. Jadi orang musyrik. Musyrik gak diampuni Ta'ala. Au musahinin. Atau musahin. Orang yang hatinya itu gak legowo dengan orang lain. Ya, artinya apa? Tidak bertegur sapa. Insya Allah, maka itu bahaya. Sehingga malam nisfu Sya'ban ada. Yang jadi persoalan itu bukan malam nisfu Sya'bannya. Tetapi kemudian amal apa yang ada di malam nisfu Sya'ban. Ulama setiap amal itu ada qobliyahnya, ada warming up-nya. Nah, pemanasannya Ramadan, qobliyahnya Ramadan adalah Sya'ban. Kalau Ramadan disebut Syahrul Qur'anil Azim, bulannya Quran, maka qobliyahnya adalah Sya'ban. Sehingga Sya'ban banyak dalam asal-asal para sahabat, mereka menghatamkan Al-Quran di malam yang ada di bulan Sya'ban. Yang terbalik di malamnya Sya'ban. Amal-amal tertentu tidak ada. Apa ada salat itu Sya'ban? Tidak ada dalil yang kuat. Apa ada bacaan Yasin? Tidak ada. Tapi apakah dilarang? Tidak. Orang baca Yasin, baca Al-Baqarah juga boleh, tapi kan kepanjangan. Maka orang baca Yasin apakah boleh di malam nisfu Sya'ban? Boleh, sepanjang tidak mengharuskan baca Yasin. Sunnah baca Yasin 3 kali, enggak. Dilarang, Anda salah. Di malam itu Lailatul Ijabah. Makanya Sayyid Muhammad Al-Almani mengatakan menyebut daripada malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam nama. Antara lain ulama salaf kata beliau menyebutnya Lailatul Ijabah. Di antara nama malam Lailatul Qadar. Apa di antara malam Lailatul Qadar itu? Antara lain yang kemudian Lailatul Ijabah. Lailatul Ijabah, malam dikabulkannya doa. Lah iya doa didorong diawali dengan baca Yasin. Yasin itu memudahkan urusan, terangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Orang memilih Yasin, membacanya tidak ada masalah. Baca 3 kali silakan. Kalau nggak harus, ya kalau harus bawa air masing-masing. Bukan untuk ini, tetapi untuk kalau harus, mau lihat. Apa ada air doa? Ya bisa air doa. Nabi mengatakan air itu media yang cepat menyerap doa, terutama Zam-Zam. Zam-Zam itu ngikutin ucapan orang yang ada di bibir air. Ya, ini yang mau nih.
Maka apa ada kemudian dalil membaca Yasin? Nggak ada dalil secara khusus, tapi ada dalil secara umum. Jika umum itu tidak terhalangi dengan larangan khusus, maka nggak masalah. Nah, ya. Kok Yasin, kenapa yang lain? Panjangan beseknya kecil. Nah, ya. Oh, Masya Allah. Ya, milih kan nggak masalah. Ada satu imam Masjid Kuba. Terangkan dalam hadis Riyadhus Shalihin dulu. Ada imam Masjid Kuba. Imam Masjid Kuba itu jamaah mulia. Setiap sholat mesti baca kulhu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kulhu. Akhirnya makmumnya ngomong, Mam, kok kulhu mulu? Yang lain dong. Maka akhirnya baca yang lain. Tapi ketika baca yang lain, umpamanya sabih isma rabbikal a'la. Habis sabihis, qul huwallahu ahad. Balikan dulu. Akhirnya dilaporin kena apa? Belum dilaporin itu. Akhirnya kemudian diomongin lagi, Mam, baca kulhu lagi. Akhirnya marah. Kalau kalian melarang aku baca kulhu, aku nggak sudi jadi imam. Aku nggak sudi jadi imam. Akhirnya dilaporkan. Laporan ke Nabi, ya Rasulullah, ada imam itu fanatik banget sama kulhu. Itu hadis sahih. Maka Nabi akhirnya tanya, panggil oleh Nabi, benar kamu baca kulhu? Iya ya Rasulullah. Setiap hari, setiap sholat, semua sholat, iya ya Rasulullah. Kenapa kamu kok membaca kulhu terus, padahal engkau orang yang hafal Quran? Apa kata beliau? Aku sangat menyukainya. Aku sangat menyukainya. Aku adalah orang yang hobi kulhu. Kayak kita hobi kulhu. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Aku ini orang yang mencintai kulhu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh Allah yang menurunkan surat itu telah mencintai asbab engkau mencintai surat kulhu. Tuh. Nah, makanya kita baca kulhu mulu ada dalil yang Alhamdulillah. Maghrib, isya, subuh, kulhu. Nanti hari Minggu ya maghrib, isya, subuh juga kulhu. Alhamdulillah Pak. Saya mencintai enggak karena enggak apa. kalau kalau imam saat itu apa? Jadi memilih sebagian surah itu boleh enggak? Boleh. Ada imam-imam itu senang, bahkan Habib Mundir Al-Musawa senangannya surat Al-Fatah, surat Muhammad, ya, bahkan kamarnya dicat model hijau semuanya, ya, karena Nabi itu senangannya hijau, sampai majelisnya dikasih nama majelis Rasulullah. Insyaallah. Ya, beliau senang baca Al-Fatah, baca surat Muhammad, surat-surat yang ada di dalamnya bagaimana cerita kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyukai seperti itu hukumnya boleh. Pindahan rumah baca Yasin, boleh nggak? Boleh. Anak nikah baca Yasin, boleh nggak? Boleh. Ya. Anak ngelahirin baca Yasin, boleh. Sampai mati dibacain Yasin, boleh. Mau ya. Siapa yang ngelarang-larang baca Yasin? Ya, maka baca 3 kali, 4 kali. Kenapa kok 3 kali? Karena sudah sedang itu isya pasti. Kalau baca 2, waktunya masih panjang. Nggak ngerti ya. Kalau baca 5 kali itu keburu isya gitu aja ditanyain. Mau baca 3 kali. Doa panjang umur berkah. Apa boleh Pak Ustadz minta duit? Kamu duit mulu yang dipikirin. Berkah, anak barokah, nggak masalah emang. Tapi nggak ada sholat khusus, nggak ada. Itu namanya apa? Ambil momentum, sama dengan momentum kita Ramadan ini. Sebagian kelompok melakukan apa? Ziarah, boleh nggak? Ziarah kubur jelang Ramadan? Ya boleh. Wajib nggak ziarah kubur jelang Ramadan? Tidak. Tidak ada anjuran ke kuburan sebelum Ramadan. Tapi nggak ada larangan ke kuburan sebelum Ramadan. Yang ada dalil umum kapan saja. Tunahitukum an ziyaratil kubur fazurwa. Dulu aku larang, sekarang aku bolehkan.
Karena itu adalah untuk mengingat akhirat. Sehingga kemudian ia ambil momentum, tidak mengharuskan dalam dirinya, tidak menyatakan itu wajib. Kemudian ia ngerjain ziarah, maka enggak mas. Itulah jamaah rahimahum. Ya, makan ziarah. Makanya orang Jawa itu nyebutnya bulan ini bulan ruah, ruh, arwah. Makanya besok ada haulnya Nabi Hud, ya, yang ada di Yaman, Hadramaut sana. Ya, maka guru-gurunya banyak dari Yaman membawalah tradisi itu kirim doa di bulan Sya'ban. Maka untuk gampangin nyebut ruah, biar ingat apa? Kenapa kok diingetin, apa harus? Enggak. Tapi hikmahnya karena ia menghadapi perjuangan yang besar, lapar selama 1 bulan. Ya, maka kata Imam Ad-Daqqaq, ada namanya Imam Ad-Daqqaq dalam kitab At-Tadzkirah. Orang tuh kalau ingat mati, maka diberikan oleh Allah 3 kemuliaan. Apa kemuliaan pertama? Ya, 3 kemuliaan orang yang mengingat mati. Pertama, ta'jilut taubah, mensegerakan tobat. Orang kalau ingat mati, tobatnya cepat. Ya tobat, ya Allah. Umur sudah seperti ini. Nabi mengatakan umur itu antara 60 sampai 70. Insya Allah. Wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Di atas 70 itu sudah makhluk langka. Ya. Yang perlu diles. Kalau terus tarikan ya mati juga. Lalu 70 makhluk langka. Nabi bilang wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Nah, orang yang mati, Allah, bentar lagi nggak ada. Masya Allah. Orang tuh kalau umur 60, berapa kali lagi Bu ikut pemilu? Kalau 2 kali, panjang banget itu. Dari 70. Masya Allah. Kita hidup ini Pak, paling cuma 16 kali pemilu. Masya Allah. Nah, ini jamaah yang mulia. Ya, jadi orang yang ingat mati itu takjilut taubah. Tobatnya cepat. Ingat umur, ngapain hidup yang seperti ini kalau nggak tobat. Orang itu kepingin enak saja puntang-panting, berangkat pagi pulang malam. Masa kepingin enak di surga kayak tadi itu tinggal metik, durian tinggal gini doang langsung masuk ke mulut. Mau lihat apa enggak kemudian mahal. Yang kedua, kata Imam Ad-Daqqaq, orang yang ingat mati jelang Ramadan, ya kemudian ziarah, qanaatul qalb. Qanaatul qalb. Qanaah. Apa Bu? Merasa cukup. Yaitu merasa cukup. Hadir perasaan merasa cukup. Ya cukup, ngapain halal haram dihantar. Ngapain sampai puntang-panting. Lawang hidup juga enggak lama. Insya Allah, qanaah. Cukup yang ada. Yang penting bisa enak tidur, enak makan, ya enak jelujuran. Alhamdulillah. Ya enggak usah mikirin orang mau punya Alphard apa Fortuner, urusan dia. Ya, punya Alphard nggak bisa makan nasi uduk, mendingan makan nasi uduk nggak punya Alphard. Ya enggak ya mau. Ya. Orang tuh makanan enak bisa dibeli, enaknya makan nggak bisa dibeli. Spring bed enak, tempat tidur enak bisa dibeli, ada duit bisa. Enaknya tidur nggak bisa dibeli. Kita itu duduk begini saja nggak ada bantal, nggak ada senderan, lu bisa kepala itu bisa nengkreng-nengkreng. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, masih bisa tidur di majelis taklim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah jamaah. Nikmat yang besar. Nikmat besar itu adalah antara lain bisa tidur di majelis taklim. Nikmat besar, syukurin alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, berarti itu namanya calon wali. Syaratnya wali itu antara lain banyak tidur. Kayak Ashabul Kahfi, tidurnya 309 tahun baru jadi wali. Jadi kalau ibu kalau di majelis cekluk-cekluk namanya latihan jadi wali. Insya Allah. Nikmat jamaah. Itu nanti di akhirat itu
ketemu semuanya. Insya Allah. Yang ketiga, apa keutamaan orang ingat mati? Kata Imam Ad-Daqqaq. Imam Ad-Daqqaq mengatakan orang yang ingat mati itu adalah nasyatul ibadah. Ibadahnya kuat, semangat dia. Maka ngadepin Ramadan itu gak mungkin orang mampu dengan kuat kalau gak ingat akhirat. Ingat akhirat itu antara lain ingat mati, akhir hidup. Maka berarti hikmahnya besar orang ke kuburan. Cuma kadang nggak pakai ilmu. Ke kuburan cuma beli kembang, amas air mawar disiram tuh kuburan. Habis siram, alhamdulillah, mak aku sudah datang mak. Kemudian aku pulang yo. Emangnya pengantin baru kamu siram-siram mulu gitu. Ya, bukannya didoain mau lihat. Tuh ini jamaah mulia. Itu hikmah. Jadi orang ke kuburan jelang Ramadan tidak harus, tapi nggak dilarang. Tujuannya ingat mati. Ingat mati membangkitkan semangat apa? Kuat iya. Seolah-olah ini Ramadan yang terakhir. Maka kata para ulama, kalau pengen sholat khusyuk, ingat mati. Kan begitu. Kalau ingin hidup khusyuk, ya ingat mati. Ingat mati. Sampai-sampai para jamaah mulia seorang yang dalam usia yang singkat diambil oleh Allah kepemimpinan negerinya 2 tahun. Tetapi keadilan dirasakan ke pelosok seluruh penjuru negeri. Seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, cicit daripada Umar bin Khattab. Itu punya kebiasaan malam Jumat pesta. Diterangkan dalam satu kitab. Jadi setiap malam Jumat itu dikumpulkanlah ulama-ulama, menteri-menteri yang dikumpulkan di istananya itu. Ulama-ulama disuruh ngomong, ayo ngomong mati, ngomong akhirat, ngomong alam kubur, ngomong sirat, ngomong urusan kiamat. Ketika mereka bicara akhirat, maka saat terjadi pesta air mata. Nangis semua, menterinya nangis, ulama-ulamanya nangis. Apa yang terjadi di pagi hari Jumat? Mereka kerja dengan luar biasa cekatan, ngurusin negeri yang menjadi amanahnya, sehingga terjadilah keadilan. Sampai kemudian diwasiatkan untuk khotib-khotib di negeri yang ada, semua khotib Jumat harus mengucapkan satu kalimat, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian itu apa? Bil adli wal ihsan, adil dan berbuat baik. Itu zaman Umar bin Abdul. Kenapa mereka seperti itu? Mereka kekuatannya karena ingat mati. Ingat mati yang positif. Juga kemudian habis ini pulang di pojok, lesu. Kenapa Bu? Suruh ingat mati, Pak. Bukan seperti itu mau. Maka Nabi mengatakan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 waktu sebelum datangnya 5. Gunakan 5 waktu sebelum datangnya yang 5. Pertama, syababaka qabla gharamika. Waktu muda sebelum tua. Mumpung muda, semangat. Ibu-ibu masih muda. Hah? Udah masih muda. Kalau bisa ngaji itu masih muda. Tua itu kalau gendong cucu. Ibu sudah tua, nah. Baru ngomong tua. Kalau ngaji, masih muda. Mumpung muda. Mumpung belum, masih banyak yang dikerjakan. Yang kedua, sihataka qabla saqami. Waktu sehat sebelum sakit. Dengkul masih kuat. Jalan masih bisa ke masjid. Ayo. Jangan sampai nunggu nggak bisa. Ke masjid asam urat. Baca Quran sariawan. Pengajian urat kejepit. Nggak bisa mau. Makanya mumpung sehat. Baru ketika sakit ditengok oleh pengurus masjid baru ngomong. Doain bapak-bapak. Kepingin saya makmurin masjid. Doain sembuh ya. Kata pengurus, kemarin kemana? Nggak dapat jamaah. Yang dapat itu
Saat sehat makmurin agama, kemudian sakit nggak bisa. Sakitnya tetap dapat setoran sehatnya. Sakit nggak? Idza maridul abdu aw safar, ketika seorang sakit atau dalam berpergian, maka ia dicatat oleh Allah seperti amalan muqiman sahihah, seperti amalan ia diam di rumahnya dan amalan saat ia sehat. Biasanya 4 rakaat qabliyah zuhur, tapi karena ke Surabaya zuhurnya ditarik ke asar, zuhurnya 2, asarnya 2. Gak ada qabliyah, gak ada ba'diyah, karena 4 saja dicekik jadi 2. Gak ada qabliyah ba'diyah. Lupa tapi kan sayang, saya biasanya 4 rakaat qabliyah zuhur. Hai orang yang istiqamah, engkau gak ngerjain itu bukan karena gak mau, tapi karena ada udzur syar'i yang ada. Maka apa yang engkau lakukan itu terus jalan nilainya. Insya Allah. Syaratnya apa? Istiqomah. Masya Allah. Di qobliyah ba'diyah itu nggak ada. Ya. Masya Allah. Satu-satunya apa? Sholat yang sangat ditekankan itu, Pak. Walaupun ya qobliyah ba'diyah nggak ada, itu witir. Witir. Makanya witir itu jangan sampai ditinggal. Witir itu setengah wajib. Jangan ditinggal. Witir itu sholat paling pendek, ya, rokaatnya paling panjang, waktunya. Berapa rokaatnya? Satu saja bisa. Ya, Insya Allah. Waktunya paling panjang. Kapan? Setelah sholat Isya sampai subuh. Sampai subuh. Sampai subuh. Waktunya setelah sholat Isya sampai subuh. Panjang. Sampai-sampai boleh dikerjakan di waktu maghrib. Ayo, boleh nggak? Waktu maghrib. Boleh. Yang penting sudah sholat Isya. Mau nih. Lah. Loh, gimana? Ya boleh. Apa boleh sholat Isya di waktu maghrib? Boleh. Bila dijamak takdim. Jamak takdim. Maka terangkan dalam syarah Bulughul Maram, ulama mengatakan boleh, saking hebatnya amalan witir itu boleh dikerjakan di waktu maghrib. Yang penting sudah sholat Isya. Jadi waktunya itu witir itu bukan setelah Isya, tapi setelah sholat Isya. Walaupun nggak waktu Isya, tapi sudah sholat Isya, boleh witir. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Boleh nggak sholat witir waktu maghrib? Boleh. Bila sudah sholat Isya, ngaco sholat Isya waktu witir. Makanya ngaji, boleh sholat Isya waktu witir. Kalau jamak takdim. Ya. Jamak takdim, qobliyah nggak ada, ba'diyah nggak ada. Habis Isya 2 rakaat, langsung bangkit, witir. Sah. Hadiah terbesar untuk umat ini sholatul witir. Jamaah. Nah ini perkara yang besar. Ya. Sehingga perkara ini Masya Allah. Sehingga disebutkan memang mulia, gunakan waktu sehat sebelum sakit. Yang ketiga, ya, gunakan yaitu apa? Waginaka qabla fakri. Waktu kaya sebelum miskin. Sebelum miskin. Waktu kaya mau menjadi pejabat. Ya, mumpung belum jatuh miskin. Kalau mental kita kalau miskin males. Wong kaya saya kadang males. Ya, beda dengan Abu Thalha. Kaya miskin gak ngaruh. Amalnya kuat tidak ya berubah saat kaya saat miskinnya. Saat menjadi pemilik tanah-tanah Madinah sampai nggak punya tanah sama sekali, itu tidak mempengaruhi keimanannya Abu Thalha, suami dari kemarin siapa? Ummu Sulaim. Masya Allah. Model kita ya mau lihat gigi sakit dikit aja udah libur witirnya libur. Masya Allah. Yang keempat yaitu apa? Yaitu faragh qabla syughli. Waktu sempat sebelum sempit, mumpung banyak kesempatan. Kata Nabi, 2 nikmat yang bikin orang hancur itu kebanyakan. Nikmatani maghbunun katsirum minan nas as-sihha wal faragh. Badan sehat,
waktu luang. Itu banyak orang hancur. Padahal itu waktu yang luar biasa. Kemudian yang terakhir jamaah mulia, hayataka qabla mautik. Hayataka qabla mautik. Waktu hidup sebelum mati. Mumpung masih doyan bakso masuk, ketoprak masuk, berarti masih hidup. Masih bisa bersin. Berarti masih hidup. Oh, masih hidup kan nanti kan? Tanda hidup itu gitu. Tanda itu Masya Allah, batuk. Oh, berarti masih hidup. Alhamdulillah. Gunakan mumpung masih hidup. Sebelum datang, Masya Allah, mati diem. Masya Allah. Kenapa? Sebab ini yang di depan kita adalah obral amal. Obral amal, obral pahala. Yaitu Ramadan. Yang hari-hari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kita sampaikan. Kalau ada yang tanyakan silahkan jamaah mulia, karena ya harus keluar ya lah ini. Demikian, semoga manfaat. Semoga Ramadan kita Ramadan yang terhebat dari Ramadan kita yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Kalau yang tanyakan silahkan kalau ada. Ya. Ya. Kapan aja di waktu malam yang ada. Otomatis tidak bisa menggantikan sepertiga malam yang terakhir. Secara umum yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Sepertiga malam terakhir itulah waktu yang sangat mustajab. Ya. Asar sama maghrib maksudnya? Tinggal maghrib. Dan nyampe rumahnya maghrib apa isya? Bukan. Sampai rumah itu masih ada waktu maghrib enggak? Enggak ada. Dosa. Ya dosa. Ya. Ya sholatlah di perjalanan. Jalanan sholat. Banyak masjid mampir. Kalau lagi bawa kendaraan sendiri bisa belok. Kalau kemudian lagi umum ya insya Allah mampir ya. Nanti kena ongkos sedikit lagi cuma 10.000 insya Allah. Ya kalau memang bisa untuk turun karena Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Ya, adanya sholat sunnah kecuali sangat terpaksa Pak, tak bisa berhenti dan lain sebagainya, sholatlah di mobil itu. Ya, sholatlah di mobil. Kalau ini nanti nunggu pulang, nanti pasti maghribnya habis. Nanti di jamak saja, ya nggak ada alasan jamak. Dan seandainya kita pergi pun nggak ada. Sholat di rumah jamak takhir. Tidak boleh jamak takhir di rumah tinggal. Itu kebanyakan ibu-ibu tuh. Di perjalanan. Badannya kotor. Nanti saja di rumah sekalian mandi. Sholat kok sekalian-sekalian. Ya nggak boleh. Nggak boleh jamak takhir di rumah. Kecuali di tempat tujuan. Gitu ya. Di mampir di rest area. Kalau nggak ada rest area bisa turun karena kendaraan pribadi mepet, minggir, gelar sajadah, sholat di trotoar. Biasa. Anggap semua bumi ini adalah masjid. Gitu ya. Gitu. Ya, jamak takdim itu kan niatnya mau pergi. Sebagian ulama ada yang mengatakan harus di luar, ya keluar. Sebagian mengatakan boleh tanpa kosor. Boleh tanpa kosor. Kita mau berangkat jam 2.
mau berangkat jam 2 ke Bandung. Bandung, wah ini khawatir nih macet macam-macam nih Lebaran. Maka kemudian narik asarnya ke duhur di rumah. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi tanpa kosor. Jadi empat tempat. Nah yang bagus menghindari perbedaan, ya keluar dulu. Ya keluar dulu, keluar komplek, ya baru kemudian sholat di luar komplek. Itu yang terbaik. Itu ya Allah. Jadi yang jelas kalau takdim masih ada celah, tetapi ketika takhir tidak ada. Karena kedudukannya sudah selesai safarnya, maka harus diperjalan. Itu. Itu. Ya, gimana? Kalau di tempat tujuan nggak apa-apa. Ya iya, makanya kan Bandung itu namanya tempat tujuan. Buaran tempat asal. Kalau di Bandung nggak masalah. Duhur asar, tuh badannya masih capek, ya lagi bongkar-bongkar koper di sono, maghrib sama isya di jamaah nggak masalah. Karena tempat tujuan yang nggak boleh tempat asal. Itu kalau sudah sampai itu ya. Sampai. Itu. Allah. Ya ikuti kalangan Syafi'i paling nggak 3 hari lah. Jangan banyak-banyak. Kecuali di situ masih muter, lelah, letih, perjalanannya masih apa? Muter kan itu kan, sekitar Bandung karena banyak urusan, maka silahkan. Sebelum sampai ke rumah buaran. Nah kalau rumah buaran, nggak boleh. Nah, pas maghrib, nanti aja lah maghribnya, isak sekalian di rumah, paling jam 10 udah pulang, nggak boleh. Karena rumah adalah tempat asal. Rumah itu asal, tempat tinggal, bukan tempat tujuan. Itu ya Allah. Ada yang lain? Ya, gimana? Amin. Bila mempromosikan seorang bolak-balik masjid, persaksikan keinginan Ya. Kalau untuk kerja, untuk ya wanita ya otomatis yang lainnya itu kan salah satu. Nah, mundar mandir bukan berarti kan mundar mandir. Saya alhamdulillah Pak tidur di masjid, masak di masjid. Jadi maksud di situ adalah memakmurkan agama Allah Ta'ala. Karena nggak mungkin orang mampu memakmurkan masjid kecuali kekuatan iman. Innama ya'muru masajidallah man amana. Jadi orang yang senang ke masjid berarti senang ke rumahnya Allah, dan nggak mungkin itu terjadi kecuali kekuatan iman. Sehingga Nabi mengatakan saksikan ia punya iman. Ya, sebab ada juga orang mundar mandir ke masjid nyari sandal orang. Masjid ya sandal nggak masuk di dalam. Nah, bagaimana kalau kaum wanita? Nah, kalau wanita itu tidak ada dalil tentang masalah saksikan persaksian iman bolak balik ke masjid. Ya. Berarti kriteria yang lainnya. Ya ketaatan ke suaminya termasuk keimanan yang dimunculkan, keridhaan terhadap apa yang diberikan kepada suami. Itu tanda kekuatan imannya. Sebab ia yakin yang ngasih sesuatu itu adalah Allah. Itu ya. Itu harus kita pahami. Maka keyakinan itu harus dibangun. Sama kemudian nanti kalau 02 ini menang, negeri ini hancur ini, ya, kecuali berarti Anda mendasarkan manusia. Yang hancur nggak hancur itu Allah Ta'ala. Siapa tahu kemudian muncul kebaikan yang lain. Kalau sudah selesai. Tinggal kita kemudian melakukan apa yang terbaik, mendoakan yang terbaik. Seperti itu. Nah, kan sekarang belum selesai, ya masih diurus. Tapi nggak boleh mengatakan, kalau itu hancur, kalau ini nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya, wallah. Demikian insya Allah jamaah mulia. Mohon maaf yang sebenarnya karena saya itu salah jadwal sebenarnya. Ya, salah jadwal. Jadi nerima beberapa tempatnya karena jam 9.45 harus ada di Palem, jam 11 harus setengah 11 harus di Pondok Gede. Jadi nah itu yang Pondok Gede nggak bisa digeser karena doa nikah ya bisa digeser. Jadi, mohon maaf lebih cepat insyaallah ya, semoga nanti ketemu lagi pada waktu yang akan datang lagi ya insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami.